Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah data agregat itu diterbitkan oleh masyarakat karena memang ini menjadi salah satu strategi kita. Halo teman-teman pemilih, kita berjumpa kembali di podcast KPU Sika Menyapa. Bersama saya Rini Maran sebagai host podcast kali ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman pemilih hari ini dalam podcast obrolan seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU. Baik teman-teman pemilih, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua warga, semua pendengar podcast KPU Kabupaten Sika. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir bersama kami dalam podcast KPU Sika Menyapa. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak ya. Sehat, amin. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke bincang-bincang seputar kependudukan, kami persilakan kepada Bapak untuk berkenan memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Ya, karena banyak teman pemilih yang ingin tahu nih sosok yang sedang memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika saat ini. Silakan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak karena hari ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika diundang dalam acara podcast KPU Menyapa, dan momen ini menjadi sangat penting untuk semua kita yang berada di dalam wilayah Kabupaten Sika sehubungan dengan pekerjaan dan tugas dari instansi KPU. Saya Johannes Bergman Christophorus Putubota selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika. Kantor kami terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kota Baru, dan tugas kami tentunya melayani hak dari segenap warga Kabupaten Sika sehubungan dengan dokumen administrasi dan dan pencatatan sipil serta kependudukan. Nah, ini memang menjadi tugas kami secara undang-undang, secara aturan, hanya dinas kami yang memberikan pelayanan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, ya, terima kasih. Iya Pak Kades, banyak teman-teman pemilih pengen tahu nih, apa sih itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Terus tugas utama dari Disduk Capil itu sendiri seperti apa ya Pak? Silakan Pak. Baik, sebenarnya tugas kami itu secara ketentuan yang memang diatur dengan undang-undang, turunan-turunannya, bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Ini menjadi tugas kami yang memang dilaksanakan secara gratis. Pemenuhan hak terhadap identitas dan administrasi kependudukan ini dilaksanakan gratis untuk semua jenis layanan bagi segenap warga yang ada di Kabupaten Sika. Ini memang menjadi tugas kami yang saat ini kami berikan pelayanannya. Oke. Oh iya Pak Kades, kalau boleh flashback sedikit ya Pak ya. Pada saat pemilu 2024 kemarin, sebelum KPU memasuki tahapan pemilu, KPU membutuhkan data kependudukan ya Pak ya. Yang ada dalam catatan saya itu data agregat. Apa sih itu data agregat kependudukan dan elemen-elemen datanya itu apa saja? Dan kira-kira kapan data agregat itu diberikan kepada KPU? Baik, sebenarnya data agregat itu diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil itu setiap semester. Data ini sudah melalui semua tahapan penapisan dan pembersihan data. Ini data agregat ini diterbitkan oleh Dirjen 1 tahun 2 kali, semester 1 dan semester 2.
diterbitkan oleh Ditjen Adminduk Capil. Nah, data yang akan digunakan oleh KPU ini biasanya data yang sudah tervalidasi dan melalui tahapan penapisan. Ini yang memang sudah tervalidasi dan akan diberikan kepada KPU menjelang tahapan yang sudah diagendakan. Biasanya hal-hal yang berhubungan dengan DPS nantinya, data agregat itu akan menjadi DPS, itu memang pastinya seperti yang kita pernah lakukan di pemilu dan pilkada tahun kemarin, itu sudah melalui tahapan diskusi, tahapan rekonsiliasi data yang terus menerus sampai dengan saat penetapan DPT. Jadi DPS itu diambil dari data agregat yang memang tervalid, terkinikan pada saat semester yang akan digunakan oleh KPU, seperti itu. Baik Pak Kadis, berarti dia terpusat ya dari Kementerian Luar Negeri. Ya, memang data agregat ini memang hanya Ditjen Adminduk Capil, Kementerian Dalam Negeri yang berhak mengeluarkan, dan sudah melalui semua tahapan atau proses sampai dengan data itu bisa diekspos ke umum menjadi sebuah data agregat semester pada tahun berkenaan. Baik Pak Kadis. Oh ya Pak Kadis, bagaimana Disduk Capil meyakini bahwa data yang diberikan kepada KPU tersebut sudah benar-benar dikatakan valid atau akurat? Ya, memang secara sistem data itu kami yakini bahwa dia sudah melalui tahapan yang boleh dikatakan hasilnya itu menjadi valid dan akurat, karena memang sebelum data ini diolah dan menjadi informasi data agregat semesteran, dia sudah melalui tahapan penapisan dan pembersihan. Yang ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa Ditjen Dukcapil itu sudah melakukan setiap tahapan sampai benar-benar memastikan bahwa data ini valid. Memang ada juga ketika data itu difinalkan menjadi sebuah data agregat, tetapi dalam perjalanan ini data itu menjadi sedikit agak berbeda, tetapi kalau dipresentasikan itu 0,0 sekian persen. Ada yang tidak ini karena memang tergantung kepada warga yang menjalaninya gitu. Itu menjadi mengakibatkan itu menjadi tidak valid, tetapi persentasenya itu 0,0 sekian, sangat kecil gitu. Ya, oh iya Pak Kadis, seringkali juga terjadi nih Pak Kadis, pemilih yang sudah dinyatakan TMS atau sudah dicoret dari KPU, tapi tiba-tiba masih muncul lagi namanya di data agregat itu ya. Itu kenapa seperti itu ya Pak Kadis? Ini yang tadi saya sampaikan bahwa Ditjen Dukcapil itu melakukan validasi, rekonsiliasi berdasarkan sistem. Contoh misalnya si A, dia sudah mengajukan pindah misalnya ke Papua, by sistem sudah diterbitkan SKPWNI, tetapi yang bersangkutan ketika sudah mendapatkan SKPWNI dikeluarkan dari warga Kabupaten Sika, yang bersangkutan itu dalam kurun waktu 3 bulan tidak melapor ke Dukcapil Papua misalnya. Setelah melampaui masa waktu itu, namanya itu akan kembali lagi ke Dukcapil Sika, masuk ke 5307 ke NIK Kabupaten Sika. Hal-hal seperti ini, maka dalam durasi waktu itu ketika sistem dalam hal ini misalnya prosesnya melalui di SIA diterbitkan SKPWNI, maka pada saat itu valid karena SKPWNI-nya sudah diterbitkan. Tetapi yang harus kita tahu juga bahwa pengurusan dokumen Adminduk ini kan sifatnya self service. Yang bersangkutan datang sendiri proaktif bahwa melapor. Nah, ketika dia tidak melapor, maka SKPWNI-nya itu akan kembali ke daerah asalnya. Gitu. Ini yang membuat ini menjadi tidak valid. Walaupun persentasenya kecil, tapi ini yang memang mungkin
warga Kabupaten Sika atau teman-teman yang nantinya di podcast ini juga bisa paham dan bisa menyampaikan informasi ini, bahwa sifat pengurusan adminduk itu memang sifatnya self service, butuh urus dan harus segera ditindaklanjuti untuk menciptakan validitas data yang pasti. Iya Pak Kades, berarti butuh proaktif, butuh inisiatif juga, butuh kesadaran penuh juga ya dari masyarakatnya Pak Kades ya, sampai pengurusan itu sampai tuntas benar-benar sudah dipindah datanya. Oke. Oh ya Pak Kades, ini kita masuk ke dalam tahap perekaman EKTPL Pak Kades. Respon di Dukcapil terhadap tanggapan masyarakat terhadap proses perekaman EKTP yang selalu menjadi problem ya, yang selalu menjadi masalah dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Itu seperti apa Pak Kades? Baik ya, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan untuk perekaman ya. Memang sebenarnya warga negara yang baik itu ketika kita bilang saya cinta NKRI, saya warga negara Indonesia, buktinya mana? Buktinya dengan identitas kependudukan itu dulu. Nah, ketika bicara respon, ini kembali lagi-lagi bahwa sebenarnya identitas kependudukan itu adalah hak warga, tetapi dalam proses pengurusan itu sifatnya self service. Warga harus datang proaktif mengurus dokumen administrasi kependudukannya. Lagi-lagi ini yang menjadi memang masalah. Maka Dukcapil dengan segala inovasi, dengan segala upaya, banyak yang sudah kami coba buat untuk melaksanakan pelayanan terhadap, lebih-lebih terhadap perekaman identitas ini. Karena awal untuk mendapatkan sebuah pengakuan terhadap sahnya sebagai warga negara itu memang proses perekaman itu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan tersendiri juga untuk Dukcapil. Tetapi sejauh ini banyak sekali gerakan jemput bola yang kita buat, juga inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan. Contoh misalnya terhadap warga rentan, masyarakat lansia, punya keterbatasan mental, fisik, psikis, itu sudah ada inovasi kami, namanya Jalan Mantan. Mantap nih Pak Kades. Jalan melayani masyarakat rentan. Ini sifatnya memang kami coba balik, melihat dari ketentuan yang bersangkutan datang terus membawa kelengkapan sekian formulir, kelengkapan lainnya, tetapi terhadap pelayanan masyarakat rentan ini Dukcapil cukup mendapatkan informasi entah dari RT, kepala desa, lurah, camat. Di sini ada masyarakat rentan, masuk kategori rentan. Dukcapil yang langsung turun ke lokasi. Ya, Dukcapil turun, tetapi semua kelengkapannya itu di tracking oleh pegawai Dukcapil, oleh tim Jalan Mantan. Jadi terhadap masyarakat rentan ini mereka tidak perlu menyiapkan apa-apa, cukup melapor, perekamannya, terus tracking data, biodata dan lain sebagainya dilakukan oleh tim Jalan Mantan. Ini yang sudah coba kami buat terobosan, dan sampai saat ini banyak sekali permintaan terhadap warga yang masuk dalam kategori rentan. Berikutnya, Dukcapil juga sudah melakukan upaya pendekatan pelayanan. Ada Desa Sadar Adminduk. Sampai saat ini sudah ada 35 desa lebih yang memang ceritanya Dukcapil membuka seperti pelayanan di tingkat desa. Jadi kepala seksi pemerintahan selaku petugas validasi itu menjadi ujungnya Dukcapil, ujung tombaknya Dukcapil yang memberikan pelayanan. Itu dilakukan dalam format Google Form, dikirim ke PIC yang ada di Dukcapil, diberikan pelayanan, dikirim kembali dan dicetak di desa. Itu pun juga semua gratis, semua layanan Dukcapil gratis. Nah, ini yang sudah kami buat untuk melakukan upaya pendekatan ini, termasuk gerakan jemput bola setiap tahun, setiap semester terhadap sekolah-sekolah. Jadi
kami juga berkoordinasi dengan data Dapodik, siswa yang memang nanti berumur 17 tahun di bulan sekian atau di tahun ini, di semester ini, itu yang langsung kami koordinasikan dengan pihak sekolah. Ini memang upaya-upaya yang coba kami buat untuk pemenuhan hak warga terhadap kepemilikan dokumen administrasi dan kependudukan. Ini yang coba kami sudah buat. Baik Pak Kadis, tidak terasa kita sudah di sesi akhir ya Pak Kadis ya. Kira-kira mungkin ada pesan dan kesan dan harapan dari Pak Kadis terhadap KPU SIKA saat bersinergi dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 dan lalu, dan mungkin untuk pemilu berikutnya. Baik, terhadap harapan juga apa yang perlu kami berikan kepada KPU, sebenarnya bahwa saat ini memang kolaborasi dan juga koordinasi sudah sangat bagus antara KPU SIKA juga dengan Dukcapil, bahwa peran KPU sejauh ini terus terang dari pilkada juga pemilu kemarin, KPU SIKA bisa memberikan suatu transparansi yang bagus, dan itu juga menjadi kebanggaan kami juga bahwa kami merasa bagian dari KPUD yang sudah memberikan fooding dan support data, terus kolaborasi dan juga koordinasi yang secara bagus ketika kita menyiapkan perhelatan Pesta Demokrasi kemarin. Dan harapan kami semoga di tahun-tahun kedepannya nanti untuk Pesta Demokrasi berikutnya koordinasi tetap jalan, juga rekonsiliasi data yang sudah dilakukan secara triwulan, koordinasi ini tetap dilaksanakan karena memang ini menjadi salah satu strategi kita bagaimana menciptakan sebuah data pemilih tetap nantinya bergerak dari data agregat kependudukan terus ke DPS-nya, data pemilih sementara sampai ke DPT, itu kita bisa meminimalisir adanya kekeliruan atau adanya validitas data yang masih abu-abu katakanlah. Ini yang mungkin perlu kita terus lakukan koordinasi secara kontinu. Harapan kami bahwa kegiatan-kegiatan pencerahan seperti ini bisa kita lakukan, kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi data ini jangan sampai hanya tahun ini, tetapi kita tetap komit berlanjut setiap triwulan itu kita terus pantau dan terus finalkan datanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di KPUD. Baik Pak Kadis, kita sudah di akhir sesi bincang-bincang seputar peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan support dalam proses pemutahiran data pemilih. Terima kasih Pak Kadis sudah bersedia hadir dan sudah memberikan informasi yang sangat penting untuk podcast kita pada hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum Kabupaten Sika dan untuk lembaga KPU Kabupaten Sika sendiri sebagai keberlanjutan data untuk pemilu selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu Pak Kadis. Selamat siang dan terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang sudah terus bersama podcast KPU Sika Menyapa. Tetap sehat dan semangat buat kita semua. Tetap ikuti podcast KPU Sika Menyapa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.